Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 1, pembelajaran ketiga. Nah, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu di rumah kalian masing-masing ya, agar kalian lebih mudah untuk memahami pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan belajar menemukan kosakata baku dan kata serapan pada bacaan. Kata baku merupakan kata yang penulisannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Kata serapan merupakan kata-kata yang berasal dari bahasa asing kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dan telah diterima secara luas oleh masyarakat umum. Kata baku dan kata serapan dapat kita cari artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang selanjutnya kita belajar cara menemukan kosakata dan artinya dalam KBBI. Yang pertama, pilih sebuah kosakata baru, misalnya pilar. Kemudian setelah kita menentukan kosakata baru kita, membuka kamus, kemudian carilah daftar kata yang diawali huruf P. Selanjutnya kita cari daftar kata yang dimulai dengan pi. Setelah menemukan daftar pi, nah kita cari daftar kata yang dimulai dengan pil. Kata pilar dan artinya akan kamu temukan di antara kata-kata tersebut. Yang selanjutnya kita akan belajar mengenai sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Pada saat penjajahan pemerintah kolonial Belanda, terdapat aturan bagi rakyat Indonesia, yaitu sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa atau Kulturstelsel adalah sebuah aturan yang dibuat oleh Gubernur Van den Bosch yang mewajibkan setiap desa menyisihkan tanahnya untuk ditanami tanaman wajib. Apa saja yang termasuk tanaman wajib? Tanaman perdagangan yang laku di dunia internasional, contohnya kopi, teh, lada, kina, dan tembakau. Tujuan sistem tanam paksa yaitu memperoleh pendapatan sebanyak mungkin dalam waktu relatif singkat untuk mengisi kekosongan kas Belanda yang pada saat itu terkuras habis akibat perang. Dalam penerapan sistem tanam paksa terdapat penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan tanam paksa yang pertama, jatah tanah tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi bagi tanahnya yang subur. Kemudian yang kedua, rakyat lebih mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktu untuk tanaman ekspor, sehingga tidak sempat mengerjakan sawah serta ladangnya sendiri. Kemudian yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 65 hari. Yang keempat, waktu tanam melebihi waktu tanam padi, yaitu 3 bulan, karena membutuhkan perawatan terus-menerus. 5. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang dibayar tidak dikembalikan ke rakyat. 6. Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggungan rakyat. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia memunculkan aksi penentangan. Salah satu tokoh Belanda yang menentang adalah Edward Douwes Dekker atau Multatuli nama samarannya, dengan buku karangan yang dibuatnya berjudul Max Havelaar. Douwes Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia. Menurutnya, kejayaan negeri Belanda merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Langkah membalas budi baik bangsa Indonesia merupakan usulan dari Douwes Dekker untuk membalas jasa-jasa bangsa Indonesia. Yang pertama, memberikan pendidikan atau edukasi. 2. Membangun saluran pengairan atau irigasi. 3. Memindahkan penduduk dari daerah padat ke daerah jarang penduduknya atau transmigrasi. Nah, selanjutnya kita akan belajar reaksi rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial Belanda. Kedatangan bangsa Eropa mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia.
Namun, lama-kelamaan rakyat Indonesia melakukan perlawanan. Hal itu terjadi karena tujuan asli bangsa-bangsa Eropa mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa Indonesia. Perlawanan-perlawanan rakyat Indonesia disebabkan bangsa Barat yang ingin memaksakan monopoli perdagangan. Selain itu, mereka juga berusaha mencampuri urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang pertama, perlawanan terhadap Portugis. Yang pertama dilakukan oleh Sultan Ali Muqayyad Shah pada tahun 1514 sampai 1528. Keberhasilannya yaitu berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Kemudian yang kedua, perlawanan dari Sultan Alauddin Riyayat Shah pada tahun 1537 sampai 1568. Beliau berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Kemudian yang ketiga ada Sultan Iskandar Muda yang melakukan perlawanan pada tahun 1607 sampai 1636. Beliau terkenal sangat gigih dalam upaya melawan Portugis. Selain itu, ada juga perlawanan dari Sultan Hairun. Beliau menentang paksaan untuk menerima kekuasaan Portugis dan aturan hanya menjual cangkih serta pala kepada Portugis. Kemudian yang kelima ada Sultan Ba'abullah. Nah, beliau menggantikan setelah Sultan Hairun terbunuh dan bersumpah akan mengusir Portugis dari Ternate. Jadi, Sultan Hairun dan Sultan Ba'abullah ini berasal dari Ternate. Kemudian yang keenam ada Fathahillah. Fathahillah melakukan perlawanan disebabkan karena kerajaan Pajajaran mengadakan perjanjian perdagangan dengan Portugis sehingga Portugis diperbolehkan mendirikan benteng di Sunda Kelapa yang sekarang kita kenal dengan Jakarta. Selain melakukan perlawanan kepada Portugis, dilanjutkan yaitu perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan terhadap Belanda yang pertama ada Sisingamangaraja 12 yang berasal dari Sumatera Utara. Kemudian yang kedua ada Sultan Hasanuddin yang berasal dari Makassar. Yang ketiga ada Pangeran Antasari dari Banjarmasin. Yang keempat ada Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Patimura dari Maluku. Dan ada juga Silas Papare dari Papua. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perlawanan Sisingamangaraja 12 terhadap Belanda. Sisingamangaraja 12 merupakan raja dari negara Toba, Sumatera Utara. Perlawanannya dikenal dengan nama Perang Tapanuli atau Perang Batak yang berlangsung pada tahun 1878 sampai 1907. Alasan perlawanan terhadap Belanda yaitu 1. Pengaruh Sisingamangaraja makin kecil. 2. Adanya siasat Belanda menggunakan gerakan Zending untuk menguasai daerah Tapanuli. 3. Belanda memperluas kekuasaannya dalam rangka Pax Netherlandica atau usaha pembulatan negeri jajahan supaya tidak diduduki oleh bangsa lain. Selain itu, ada penyebab umum perlawanan dari Sisingamangaraja yaitu kemarahan Sisingamangaraja atas penempatan pasukan Belanda di Tarutung. Selanjutnya kita belajar tentang perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap VOC. Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur karena keberaniannya melawan penjajah Belanda. Sejak kedatangan VOC yang melakukan monopoli, perdagangan kerajaan Goa-Talo menjadi terganggu dan mengalami kemunduran. Tindakan kerajaan Goa-Talo untuk menentang monopoli VOC yang pertama, melakukan pembelian rempah-rempah secara sembunyi-sembunyi dari wilayah diduduki VOC sekaligus menyalurkan bahan kebutuhan pokok. 2. Menjual rempah-rempah kepada semua bangsa yang membutuhkan dan ingin membelinya. 3. Membantu rakyat Maluku yang sedang berperang melawan.
Nah, sekarang kita lanjutkan untuk belajar faktor penyebab keragaman di Indonesia. Salah satu bentuk keragaman bangsa Indonesia adalah suku bangsa yang tersebar di berbagai pulau. Keragaman pada masyarakat dapat menjadi sumber kekuatan bagi bangsa Indonesia. Namun, keragaman juga menjadi tantangan. Hal tersebut dikarenakan perbedaan mudah memicu masalah sosial sehingga kesatuan bangsa dapat terancam. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk atau multikultural. Banyak kebudayaan yang mempunyai ciri dan karakteristik berbeda pada setiap daerahnya. Perbedaan yang timbul dalam masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengaruh kebudayaan luar. Letak strategis Indonesia menyebabkan adanya jalur perdagangan internasional. Hal ini menyebabkan banyak bangsa asing yang singgah dengan berbagai ras, agama, dan budaya sehingga memunculkan keragaman di Indonesia. Kemudian ada faktor keturunan, yaitu yang pertama ras di Indonesia. Ras merupakan golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik. Kemudian ada suku di Indonesia. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa. Dalam satu daerah terdapat dihuni beberapa suku. Contohnya, di daerah Sumatera dihuni suku Aceh, Melayu, dan Batak. Sementara itu, di Pulau Jawa dihuni oleh suku Betawi, Sunda, Osing, dan Jawa. Kemudian, faktor penyebab keragaman di Indonesia yang selanjutnya yaitu perbedaan kondisi geografis. Wilayah Indonesia yang sangat luas memiliki kondisi alam beragam, membuat Indonesia memiliki keberagaman iklim. Manusia memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan lingkungan sekitarnya. Nah, sekarang kita masuk ke tugas untuk kalian kerjakan tugas berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan sistem tanam paksa? 2. Apa tujuan pelaksanaan sistem tanam paksa? 3. Sebutkan penyimpangan yang dilakukan dalam sistem tanam paksa. 4. Sebutkan langkah balas budi yang diusulkan oleh Douwe Steger kepada pemerintah Belanda. 5. Carilah arti kata-kata serapan berikut. A. Kolonial, B. Imperialis, C. Edukasi, D. Irigasi, dan E. Transmigrasi. Kemudian, coba kalian tuliskan nama kalian, asal suku, tempat tinggal, bahasa daerah, dan kesenian yang menjadi ciri suku kalian. Nah, bisa kalian tuliskan di buku kalian seperti contoh ini ya. Nah, cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang masih kalian belum pahami dan perlu kalian tanyakan, bisa kalian tanyakan melalui kolom komentar atau japri ke nomornya Bu Indah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.